Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kita di channel kesayangan kita tentunya, Deskripsi Channel. Saya Darsim bersama teman saya, Mas Gopur. Tentunya. Halo pemirsa. Ya, di segmen kali ini adalah segmen DUPA, Dunia Pajak. Kita akan membahas tentang perpajakan teman-teman yang mungkin viral dalam sepekan. Kang Darsim akan memulai dengan berita pertama. Berita apa Pak Kang? Dikutip dari Kompas TV, kenaikan pajak barang dan jasa tertentu untuk jasa hiburan menjadi 40-75%. Wih, tinggi sekali ya. Hal ini kemudian menuai protes dari kalangan artis yang memiliki jasa hiburan seperti Inul Daratista dan pengacara kondang seperti Hotman Paris Hutapea. Nah, tuh, sekelas artis dan pengacara kondang aja itu protes kebijakan kenaikan yang sebegitu besar gitu. Menurut Mas Gopur sendiri, ini sebagai ahli ya di bidang pajak nih, bagaimana menurut Mas Gopur? Oke, Kang Darsim dan teman-teman semuanya, memang pada akhir-akhir ini kan kita sedang dihebohkan ya dengan public figure lah, pesohor, ada Hotman Paris, ada Inul, dan mungkin banyak juga yang belum mengeluarkan cuitan-cuitan gitu ya. Karena memang ada aturan baru nih Kang di bidang pajak, khususnya itu pajak hiburan ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita flashback ke belakang, ada aturan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Oh, berarti udah dari tahun kemarin ya? Ya, undang-undangnya itu tentang HKPD singkatannya, jadi hubungan keuangan pusat dan daerah. Nah, di salah satu pasal itu mengatur tentang adanya pajak hiburan, Kang. Nah, memang pajak ini adalah pajak daerah. Artinya pajak ini yang mengelola pemerintah daerah, Kang. Jadi masing-masing daerah itu beda-beda tarifnya. Iya, berbeda kebijakan. Cuma ada aturan yang memayunginya, yang di atas secara nasional itu di undang-undang itu. Nah, tetapi kalau kita kembali kepada informasi, kemudian kembali kepada berita tentang viralnya tarif yang sampai 75% ini memang ini khusus untuk beberapa sektor hiburan. Jadi nggak semua. Nggak semua hiburan. Nggak semua hiburan. Kalau di pajak daerah kan biasanya kita mengenal ada pajak restoran, ada pajak hotel. Nah, itu tetap 10% kalau itu. Udah berlaku ya. Udah berlaku. Cuma kalau khusus hiburan, dan itu ada 5 kalau saya nggak salah ya, teman-teman. Nanti kalau salah silakan di komen ya. Di komen. Apa aja itu? Ada pajak hiburan untuk diskotik. Karaoke, klub malam, kemudian bar, gitu. Dan kemudian yang satunya spa. Oh, spa. Tahu spa? Spa itu SPA. Spa itu bukan supa ya? Bukan, nah itu. Jadi 5 sektor itu tarif paling rendahnya 40%, tarif paling tinggi 72%. Itu di undang-undangnya. Nah, itu nanti diserahkan tuh ke masing-masing pemerintah daerah untuk menetapkan nih paling berapa nih. Ada yang mungkin jadinya 45, 40. Tetapi memang kalau kita rasa ini memang kenaikannya lumayan sangat luar biasa ya. Kalau di aturan sebelumnya itu meskipun ada batas atas 75%, tapi nggak ada batasan bawah, Kang. Dengar-dengar ini di Pemprov DKI sudah menetapkan 40% pajak udah berlaku untuk DKI. Iya, udah berlaku. Apa motivasi pemerintah menaikkan sampai sebegitu besar gitu? Nah, ini kan memang tujuannya gitu. Memang hal ini ya, dalam hal ini kan memang sebenarnya untuk tujuan-tujuan tertentunya kan itu hiburannya tadi itu kan khusus sebenarnya ya. Nggak semua masyarakat tuh bisa mengakses hiburan itu. Makanya hal itu diberikan tarif yang lumayan besar. Meskipun mungkin nanti ada yang mengajukan judicial review, ini kabar-kabarnya silahkan aja kalau nggak sepakat dengan undang-undang itu ya. Selanjutnya nih, berita tentang tarif PPh 21
terbaru nih. Oke. Gimana itu beritanya tuh? Kalau dikutip dari kontan.co.id, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah resmi menetapkan skema perhitungan pajak penghasilan atau sering disingkat PPh ya, pasal 21 dengan menggunakan tarif efektif rata-rata dalam kurung TER. Nah, itu tolong TER nanti jelaskan. Yang berlaku mulai 1 Januari. Hal ini telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023. Ya. Nah, kan viral ya ini berita juga Ya, kan? ini. Salah satunya selain tadi pajak hiburan, TER, tarif efektif rata-rata. Jadi ini pajak karyawan, Kang. Oh, karyawan. Pajak atas karyawan. Yang dimaksud dengan karyawan itu apa? Karyawan pabrik, apa karyawan Semuanya. perkantoran? Semuanya, apa karyawan? Ya, supaya yang satunya menerima penghasilan dari pemberi kerja gitu. Oh, gitu. Jadi nanti kalau dulu kan sebelum adanya aturan yang ini, mereka menggunakan penghitungan aturan umum nih. Pasal 17 Undang-Undang PPh. Nah, dengan adanya aturan yang baru ini, PP 58 dan aturan turunannya PMK 168 ini, itu ada penghitungan yang lebih sederhana. Jadi sebenarnya ini niatannya adalah memberikan kesederhanaan dan kemudahan. Gitu. Jadi bulan Januari nanti dihitung nih, itu dikelompokkan tuh, ada kelompok 1 yang penghasilannya berapa sampai berapa, ini tanggungannya termasuk TK 0 sampai K berapa gitu, ada range kedua, ada range ketiga gitu. Jadi nanti masing-masing sudah nih, misal Kang Darsim bekerja nih, Ya. gajinya UMR misalkan. 6 juta, kan ini langsung dikalikan dengan tarif. Oh, Nah. tarif. Berapa persen itu kenaikan? Oh, banyak itu pengambilan? tarifnya itu. Nggak, ini yang rencana yang akan diberlakukan itu untuk pengambilan pajak untuk karyawan itu berapa persen, Mas, dari penghasilan? Loh, tarifnya tuh sesuai dengan ini, makanya kan berlapis-lapis. Oh, sesuai dengan banyak upah yang diterima. Sesuai dengan terima ya, tapi juga sesuai dengan lapisan tadi. Ya, mungkin nanti sama teman-teman akan ditampilkan ya lapisannya, kan soalnya banyak banget tuh. Ya. Kita nggak usah menghafalkan itulah, karena untuk menghitung nggak perlu dihafalkan, yang penting kita paham. Jadi ada untuk upah bulanan, ada untuk upah harian. Nah, upah harian tuh nanti kena tarif sekian persen, upah bulanan kena tarif sekian persen. Nah, tapi secara akumulatif setahun itu nanti mereka akan dihitung lagi secara keseluruhan menggunakan pasal 17 di tarif pasal 17 Undang-Undang PPh tadi. Jadi intinya biar setiap bulan ngitungnya tuh mudah gitu. Oke, Jadi berarti ini insight-nya pajak ini itu. berarti berlaku untuk semua kalangan berarti ya? Iya, untuk semua kalangan yang selama orang itu mendapatkan penghasilan. Dan penghasilannya sudah di atas iya. di atas penghasilan tidak kena pajak ya. Jadi Berita ketiga, ini dari Surabaya Kompas ya. Gimana? Surabayakompas.com. apa yang di Surabaya ada apa Seorang nih? bos properti ditetapkan tersangka oleh penyidik kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur. Oh. Nah, ini Kasus apa? Kasus pajaknya nilainya berapa nih, ini Kang? dia nih. Kasus pajaknya Berapa nilainya? itu sejumlah 465 juta, Mas, ini. Oh. Lumayan banyak ya. Iya, lumayan banyak nih. Ini Oke. Nah, menurut Sigit, Pak Sigit ini, Ya, Pak Pak Kakanwil Jatim 1 nih. melalui PT PUI pada tahun 2017 pernah melakukan transaksi berupa penjualan 13 unit properti. Lawan transaksi dari PT PUI telah membayar seluruh nilai kesepakatan harga beserta nilai PPN 10% secara tunai, dan PT PUI telah memungut PPN 10% tersebut dari lawan transaksi. Oke. Sesuai dengan data Sistem Informasi DJP bahwa PT PUI tidak melaporkan seluruh penjualan tersebut dan menyampaikan SPT masa PPN dengan status nihil. Oke. Apa yang dimaksud dengan itu? Jadi ini kasusnya kalau kita baca dari berita di Kompas ini, Ya. dia melakukan ini, Kang, sudah memungut PPN. Jadi kan dia menjual, si PT PUI ini kan menjual properti nih, ya, properti sejenis lah, bangunan, rumah Ya, ataupun perkantoran ataupun apa. Kan ada PPN-nya tuh. Ya. Misal harganya 1 miliar, berarti ditambah PPN. Kalau itu kejadiannya tahun 2017 itu 10% waktu itu 10%. PPN. Harusnya kalau harga 10 miliar misal PPN-nya 1 miliar. Nah, itu sama PT PUI sudah sudah diambil tuh dari pembeli-pembeli. ya, udah ditarikin gitu. Cuma
ternyata sama PT PU itu tidak dilaporkan seluruhnya penjualan tersebut dan laporan PPN-nya itu nihil. Harusnya kan di PPN itu yang tadi dia ambil dari pembeli dia setorkan tuh. Harusnya ya itu iya, haknya disetor, DJP berarti ya. Haknya negara lah. Haknya negara. Yang akan dilakukan oleh DJP, dilakukan pengawasan oleh DJP. Harusnya dalam hal ini PT PUI harus membayar PPN yang telah dia pungut itu disetorkan ke bank, kemudian dilaporkan tuh ke kantor pajak. Nih aku sudah setor PPN yang saya ambil, yang saya pungut dari lawan transaksi. Itu ternyata nggak dilakukan, makanya SPT-nya malah nihil. Jadi kan istilahnya ada uang negara yang dia simpen nggak disetorkan gitu loh. Dia tilap lah ya. Itulah ditilap, dikemplang. Makanya kan tadi kasusnya kan kasus pidana pajak. Apakah nggak bisa diselesaikan secara perdata gitu? Kalau hal seperti mungkin prosesnya sudah sampai ke sana. Karena prosesnya dari awal ada, biasanya kalau dari kantor pajak itu ada peringatan. Nah, kalau memang hal itu tidak, dalam tanda kutip, tidak diindahkan atau tidak diperhatikan dengan serius, ya kalau nggak mau pasti pihak pemerintah akan, otoritas pajaknya akan menggunakan seluruh kewenangannya ya untuk bagaimana supaya uang negara tadi itu bisa kembali ke negara. Gitu Kang. Tuh. Dari sekian banyak gitu undang-undang perpajakan, pokoknya nggak ada gitu yang membuat masyarakat merasa tenang gitu dengan. Nih ada berita bagus apa tentang pajak nih di pekan ini nih? Ada nih berita yang rencananya ada 5 jenis kendaraan yang dibebaskan dari pajak tahunan. Kalau dikutip dari Detikcom, ada beberapa kendaraan yang dikecualikan dari objek PKB. PKB itu apa tuh ya? Pajak kendaraan bermotor. Bukan partai. Bukan partai itu ya. Setidaknya ada 5 kendaraan yang dikecualikan dari objek PKB, yaitu kepemilikan dan atau penguasaan. Apa tuh 5 kendaraan tuh? 5 kendaraan yang dibebaskan dari pajak. 1, kereta api. Wah, itu yang dapat manfaat cuma PT Kereta Api dong. Kan nggak ada orang yang punya kereta api. Nih, yang kedua, kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Nah, ini kendaraan ini biasanya digunakan oleh instansi. Mungkin contohnya apa sih? Dia tempur mungkin yang seperti itu ya. Semua itu kendaraan itu kan ada juga kendaraan yang kemarin diproduksi oleh PT Pindad itu tuh, yang apa namanya tuh? Maung atau apa tuh? Kendaraan yang seperti kayak kendaraan lapis baja. Kan ada yang dipakai oleh institusi TNI, ada yang dipakai oleh institusi Polri. Ya ini tuh kalau untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara itu dia pajaknya nggak ada. Itu berarti selama ini pajak berarti itu ya? Karena sudah ada peraturan ini kan nggak ada Kang. Kalau sepemahaman saya dari dulu memang dikecualikan. Ini kan penegasan tambahan aja. Oh iya. Nah, coba yang Terus ketiga apa? Yang ketiga, kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah. Nih, contohnya seperti apa nih kalau yang untuk kalau ini kendaraan-kendaraan yang dipakai oleh kedutaan besar. Misal ada duta besar Malaysia di Indonesia nih. Dia kan ada pakai kendaraan. Kalau saya sering di jalan sering lihat kayak plat khusus gitu yang CD itu ya. Itu mungkin salah satunya seperti itu ya. Ya. Itu kalau itu memang dipakai untuk keperluan konsulat tersebut, kedutaan besar, maka itu nggak ada pajak tahunan untuk kendaraan. Kayak kita bayar pajak tahunan kendaraan nggak ada, dia dibebaskan. Cuma dengan asas timbal balik tuh Kang. Maksudnya timbal balik itu kalau nanti misalnya kedutaan Indonesia ada di negara Malaysia, itu juga pajaknya sama dibebaskan juga. Harus ada asas timbal balik. Terus ada lagi Kang? Terus yang keempat nih ya, kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan. Nah, apa yang dimaksud energi terbarukan nih? Biasanya kalau energi, ya kendaraan motor kan sekarang mulai banyak nih Kang, yang tidak menggunakan bahan bakar fosil kayak BBM. BBM kan nggak pakai itu kan. Nah, kendaraan-kendaraan yang sekarang mulai, semacam listrik. Kita diharapkan untuk beralih dari kendaraan bermotor yang berbahan bakar fosil ke bahan bakar yang energi baru dan terbarukan. Oke, yang terakhir Kang? Ini yang terakhir, kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan
dan pameran. Oh iya, untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual. Nah, maksudnya apa tuh? Ya, barang-barang ini milik pabrik yang digunakan untuk kayak apa? Contoh atau untuk di Inventaris tampilan. ya? Jenis inventaris. Oh, Tapi bukan untuk dijual beli. Jadi kendaraan bermotor itu yang dimiliki oleh pabrikan, ya punya pabrik kendaraan bermotor ya, atau importir. Misal untuk pameran itu kan ada tuh. oke, itu tadi penjelasan mengenai pajak-pajak yang sedang viral di minggu-minggu ini ya. Jadi kita jadi paham tentang berita-berita viral mengenai kenaikan pajak hiburan, terus tentang Pajak karyawan, ambilnya pajak dari karyawan. Ada lagi kasus pajak wajib pajak yang dipenjarakan, juga terakhir tadi pembahasan tentang insentif. 5 jenis kendaraan yang akan dibebaskan pajaknya. Jadi, Memang kita sebagai warga negara ya, warga mau nggak negara. mau kan kita harus bayar pajak. lah. Setidaknya kita pasti bayar pajak walaupun kita kadang-kadang nggak tahu, Kang. Misal kita makan di restoran, ya. itu ada pajaknya kan? Pajaknya, Ya, 10% itu. 10% yang nanti dikelola oleh pemerintah daerah untuk membangun daerah. Nah itu mudah-mudahan semakin menyadarkan kita bahwa pajak itu ya untuk kepentingan kita bersama gitu. Kalau terjadi kebocoran di sana di sini ya mudah-mudahan pihak yang berwajib seperti penegak hukum manapun itu, KPK, Kejaksaan, Kepolisian ya harus mengusutnya dengan sebaik-baiknya kan gitu. Oke, teman-teman, terima kasih sudah setia bersama kami di Deskripsi Channel, terutama di segmen kita kali ini yaitu segmen Dupa alias Dunia Pajak. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan, tentunya masih dengan pembahasan tentang pajak yang lebih menarik tentunya. Pokoknya simak terus channel kami, jangan lupa di subscribe, share, komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.